Bu, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setaraf bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebun Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat TV dan Radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farukta Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insyaallah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 Pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sedekah zakatul Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 Pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumul khairan katsira. Dan tentunya NZ. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Budang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Budang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Gimana, Bu? Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat TV DM dan Radio DM rahimakumullah. Saya Asep Rohidin atas nama Panitia Pembangunan Rehabilitasi
tempat wudhu dan toilet akhwat Masjid Jami PP At-Taqwa Ciberem Kota Cimahi menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan. Ini dia toilet dan tempat wudhu akhwat di Masjid PPI At-Taqwa. Masya Allah, presentatif, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda, rizkinya, kasabnya dimudahkan, berlimpah dan barokah. Kami haturkan terima kasih, jazakumul khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVDM Streaming, TV Pendidikan dan Dakwah. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun berada, Mas Broto di pagi hari ini bisa menjumpai sahabat DM dimanapun berada. Semoga di pagi hari ini, tepatnya tanggal 20 Zulhijjah 1442 Hijriah, yang bertepatan tanggal 30 Juli 2021, diberikan kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita, dan ini suatu kenikmatan yang tidak ternilai harganya, karena di saat-saat seperti ini kita masih diberikan kesehatan. Maka terutama seusai kita melaksanakan sholat subuh, kita akan segera sama-sama menyimak materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Insya Allah di pagi hari ini narasumber kita Bapak Ustadz Topan Muhammad Saleh, dan juga sahabat DM bisa bergabung bertanya di seputar tema ataupun di luar tema. Di pagi hari ini narasumber kita akan mengangkat tema yang sangat bagus sekali, sangat menarik sekali tentunya. Berdoa yang baik-baik saja ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini bisa berhubung dengan narasumber kita dengan lancar, dan kita akan segera menghubungi dengan narasumber kita Bapak Ustadz Topan Muhammad Saleh. Baik, pemirsa TVDM dimanapun berada, sambil menunggu kita akan segera bergabung dengan narasumber kita. Dipersilahkan untuk bersiap-siap bertanya ya dengan narasumber kita di tentang apa ya. Dipersilahkan melalui nomor telepon di 0821 20204245. Halo, assalamualaikum. Baik, pemirsa TVDM dimanapun berada ya, masih dalam proses menghubungkan dengan narasumber kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Broto sehat, Mas? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Baik, pemirsa TVDM, mohon maaf Pak Ustadz, HP-nya, kameranya dimiringkan Pak Ustadz. Sebentar, dimiringkan. Iya, bagus Pak Ustadz. Iya. Terima kasih. Baik, pemirsa TVDM dimanapun berada, kita akan segera sama-sama mendengarkan tausiah dari narasumber kita. Baik, Pak Ustadz, dipersilakan untuk mengawali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang terus-menerus memberikan kita kesempatan, kesehatan, umur yang insya Allah mudah-mudahan
kita bisa memanfaatkan segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita sebagai modal ketakwaan agar terus istiqomah beramal soleh ahsanu amalan, amalan yang kita hadirkan di keseharian kita. Sahabat DMTV yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal perjumpaan ini kita berdoa tentunya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, sanak famili kita, orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin wal muslimat pada umumnya, agar senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan, dilimpahkan keridhaan sepanjang hayat kita, dan tentunya kita doakan kalau di antara Anda sekalian, baik Anda ataupun keluarga Anda ada yang sakit, mudah-mudahan Allah ganti sakitnya dengan kesembuhan, sehat walafiat, sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Yang sudah beraktivitas, pekerjaannya, aktivitasnya diberkahi, semakin menambah rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah ya Syafi', Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi' la shifa illa shifa'uka shifa'an la yuqadiru saqama. Ya Allah ya Razaq, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Wahhab, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rabb, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Baik, alhamdulillah pemirsa TV DM di pagi hari ini narasumber kita sudah bisa terhubung dengan baik dan alhamdulillah sudah diawali dengan doa. Maka tentunya marilah kita sama-sama untuk segera menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Topan Muhammad Saleh. Dipersilahkan Pak Ustadz untuk menyampaikan materinya di pagi hari ini tentang berdoa baik-baik saja Pak Ustadz ya. Ya, berdoa yang baik-baik saja.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berdoa yang baik-baik saja. Setiap mukmin, orang yang beriman kepada Allah tentunya mempunyai kesadaran tentang arti penting sebuah doa. Dan doa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita mendoakan orang-orang tercinta di sekitar kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin wal muslimat harus senantiasa berada dalam doa-doa yang kita panjatkan, baik itu dalam doa setelah sholat ataupun di berbagai kesempatan di waktu mustajabnya doa. Sehingga jangan lupa doa, karena kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Doa tidak terkait dengan kondisi, tapi doa itu harus dihadirkan dalam berbagai kondisi dan situasi. Sehingga ketika Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, kita berdoa, bersyukur atas kebahagiaan itu. Ketika Allah memberikan cobaan dalam kehidupan kita, maka kita pun berdoa, sabar, syukur, bahagia, bersedih, lapang, sempit, mudah, ataupun sulit, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan lupa berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Terlebih apabila kita lihat bagaimana keutamaan mendoakan orang lain, sehingga sampai-sampai para malaikat mendoakan orang-orang yang mendoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu. Walaka bimithal, maka bagimu sebagaimana doa yang engkau panjatkan. Luar biasa kan, ini feedbacknya untuk orang-orang yang sudah terbiasa mendoakan orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sofwan, dia adalah Ibnu Abdillah bin Sofwan. Jadi Sofwan itu adalah Ibnu Abdillah bin Sofwan. Dan Ummu Darda, beliau berkata, aku pergi ke Syam dan mendatangi Abu Darda radhiyallahu anhu di rumahnya. Tetapi beliau tidak ada di rumah, yang ada hanyalah Ummu Darda rahimahullahu ta'ala. Dia berkata, apakah tahun ini engkau akan pergi haji? Ya, jawabku. Jadi Sofwan ditanya oleh Ummu Darda, apakah engkau akan pergi haji tahun ini? Maka Sofwan menjawab, ya. Dia berkata, doakan kami dengan kebaikan, karena Nabi SAW pernah bersabda, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakul muwakkil kullama da'a li akhihi bi khair qalal malakul muwakkal bihi amin walaka bimithal. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Abdullah berkata, lalu aku pergi ke pasar dan bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengucapkan kata-kata seperti itu yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Dari hadis yang mulia ini, maka kita bisa mengetahui bahwa ada dua golongan manusia yang mendapatkan doa dari para malaikat. Mereka itu yang pertama,
orang yang didoakan oleh saudaranya sesama muslim, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Lalu karena malaikat yang ditugaskan kepada orang yang sedang mengucapkan amin, maknanya adalah ya Allah kabulkan doanya bagi saudaranya. Jadi diaminkan oleh para malaikat. Dan juga tentu keutamaannya dia akan mendapatkan sebagaimana doa yang dipanjatkan dengan kalimat wala kabinito. Maka bagimu akan mendapatkan sebagaimana yang engkau panjatkan. Jadi keutamaan mendoakan orang lain yang pertama adalah ibadah. Jadi dalam porsi doa kita, yang pertama kita berdoa untuk diri kita. Yang kedua adalah berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, orang tua, guru-guru kita, sanak famili dan yang lainnya. Yang ketiga adalah berdoa untuk kaum muslimin secara umum. Sehingga terkadang kita menemukan kalimat doa di belakangnya domirnya adalah na atau nahnu, yang artinya kami. Rabbana, zalamna, anfusana, dan seterusnya. Ya Allah, sesungguhnya Tuhan, ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah zalim. Atau bahkan ketika kita berdoa terkait dengan kebaikan dunia dan akhirat, maka kita menyebut doa tersebut dengan kalimat Rabbana atina, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami. Berarti di situ artinya ketika kita berdoa sebetulnya bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi juga termasuk di dalamnya adalah doa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dan kaum muslimin secara umum. Bahkan dalam hadis yang tadi disebutkan ada keutamaan ketika kita mendoakan seseorang muslim yang lainnya tanpa sepengetahuannya, maka ada dua hal yang akan didapatkan. Yang pertama, doanya diaminkan oleh para malaikat. Yang kedua, doa itu akan berbalik kepada dirinya dengan kalimat wala kabimika, maka engkau akan mendapatkan sebagaimana doa yang engkau panjatkan. Jadi luar biasa ini keutamaan berdoa untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Lalu hal yang kedua yang harus kita perhatikan, apa konten doa yang akan kita sampaikan, bagaimana, harus seperti apa saja yang kita panjatkan. Apapun yang kita masukkan dalam kalimat doa kita yang berada dalam konten doa yang kita ucapkan, ingat, doalah yang baik-baik saja. Sebuah hadis disampaikan oleh Jabir, wa an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu minallahi sa'ah yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Rawahu Muslim. Jabir radhiyallahu an menyampaikan, atau dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri, dan janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian, serta jangan mendoakan kejelekan untuk harta kalian. Janganlah kalian berdoa seperti itu, karena boleh jadi bersesuaian dengan satu waktu dari Allah yang jika dia diminta sesuatu pada waktu tersebut, dia pasti mengabulkannya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Islam, sahabat DMTV yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi. Ketika kita berdoa untuk diri kita, berdoa untuk orang lain, maka sampaikan kalimat-kalimat doa itu dalam konten yang baik, konten yang positif, sehingga doa yang baik-baik saja yang kita panjatkan untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Maka orang-orang yang berdoa dengan hal tersebut tadi, keuntungannya luar biasa. Selain dari itu, juga ada kehati-hatian. Ketika seseorang mendoakan yang buruk,
Jangan-jangan pas dia berdoa bersesuaian dengan waktu mustajabnya doa. Kan yang rugi semua. Yang akan menyesal orang yang mendoakan keburukan. Yang akan mendapatkan dampaknya semua orang yang terlibat dan semua orang yang dekat dengan keburukan tersebut. Jadi efeknya ini akan saling sambung menyambung dan kita tidak ingin keburukan itu terus terjadi. Justru ketika seseorang mendapatkan kezaliman dari orang lain, perlakuan yang tidak adil, sesuatu yang menyakitkan, maka doakan orang yang melakukan keburukan tersebut agar Allah bolak-balikan hatinya menjadi baik, sehingga akhlaknya baik, lisannya baik, tingkah laku dan amal perbuatannya menjadi akhlakul karimah. Kan kalau sudah begitu, jadi baik, yang untung semua pihak. Yang bahagia siapa? Kita yang mendoakannya. Melihat, oh ya Allah, luar biasa, subhanallah, sekarang sudah berubah orang itu. Dari tadinya ucapannya tuh yang buruk-buruk, sekarang jadi yang baik-baik. Dari tadinya tingkah lakunya buruk, maka sekarang sudah baik akhlakul karimahnya. Apalagi ibadahnya sekarang sudah baik. Kan tuh yang bahagia siapa? Yang mendoakannya, keluarganya, sanak familinya, bahkan tetangganya, orang-orang yang ada di sekitarnya, teman, sahabatnya. Jadi bahagia melihat orang yang buruk berubah jadi baik. Salah satu di antaranya wasilahnya adalah dari doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kebaikan itu akan tersambung. Sahabat BMTV yang sama-sama mengharapkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka faidah dari hadis yang tadi disebutkan, yang pertama, jangan terburu-buru ketika berdoa. Coba kita fikirkan, doa apa yang kita akan panjatkan? Karena memang pada hakikatnya fitrah manusia itu Allah ciptakan terburu-buru. Jadi asalnya manusia itu mempunyai sifat terburu-buru. Sakit hati buru-buru menghardik, disakiti buru-buru ingin membalas. Itu memang naluriah manusia seperti itu. Maka kita kenali, karena manusia terkadang terburu-buru, lisannya tidak bisa direm, akhirnya ketika sudah terucap jadi menyesal, maka Allah sudah mengingatkan kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yad'ul insanu bisyarri du'a'ah bil khairi wa kana al insanu ajula. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana dia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Wa kana al insanu ajula. Jadi hakikatnya memang manusia ini terburu-buru. Ketika menjalani cobaan, maka naluriah manusia ingin cepat-cepat cobaan itu berlalu selesai. Padahal ya cobaan itu adalah kasih sayang dari Allah untuk menguji manusia sehingga menjadi tinggi, meningkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Baqarah di ayat 155, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh Allah akan menguji kalian dengan kekhawatiran, ketakutan, dengan ju', dengan kekurangan makanan, kelaparan, kekurangan harta, bahkan kehilangan nyawa, kekurangan buah-buahan, dan beri kabar kepada orang-orang yang bersabar. Itu jelas ketika kita membaca Al-Quran, setiap kehidupan manusia pasti akan menemui fase-fase ujian atau cobaan. Sehingga karena sifat manusia yang terburu-buru, terkadang ada yang frustasi dengan cobaan itu. Dengan cobaan ada yang putus asa, padahal kita sudah tahu wala tai'as wala tahzan. Jangan putus asa, jangan bersedih hati. Ingat Allah bersama kami, bersama kita semua. Maka mendekatlah kepada Allah. Kalau ingin ditolong oleh Allah, semakin mendekat. Dengan cara apa? Ibadah tentunya. Dengan berdoa salah satu di antaranya. Berakhlakul karimah, mentaati segala aturan yang Allah perintahkan dan mengikuti sunnah Rasulullah ketika menjalankan ibadah. Maka insya Allah kesabaran akan datang sebagai sebuah solusi untuk menghadapi setiap cobaan.
Sahabat DMTV yang sama-sama mengharapkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi faedah yang pertama, apapun yang terjadi, coba pikirkan sebelum diucapkan, agar ketergesaan atau keterburu-buruan itu tidak menghinggapi diri kita, sehingga penyesalan yang akan datang kemudian. Lalu hikmah yang kedua adalah doa kejelekan dan kebinasaan bisa saja dikabulkan, dan orang yang berdoanya akan menyesal di kemudian hari. Quran Surat Yunus Surat ke-10 ayat ke-11. Walau yu'ajjilullah linnasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharul ladina la yarjuna liqa'ana fi tugyanihim ya'mahun. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia atau keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimangan di dalam kesesatan mereka. Allah saja tidak seperti itu, tidak langsung membalas keburukan dengan keburukan, tapi Allah memberikan kesempatan. Ketika seseorang melakukan keburukan, maka dia menyesal tidak. Kalau dia menyesal, maka bertaubat, meminta ampunan atas kesalahan, kezaliman yang dia lakukan. Sehingga pintu taubat, pintu maghfirah Allah sediakan bagi orang-orang yang ingin bertaubat, dan taubat itu masih berlaku selama nyawa, selama umur masih ada dalam kehidupan ini. Maka Allah memberikan kesempatan, yang salah masih ada kesempatan untuk bertaubat, menghapuskan dosanya dengan taubatan nasuha. Ketika bersalah melakukan kezaliman kepada manusia, segera untuk meminta maaf, dan yang dimintai maaf segera untuk memaafkan. Wal afina anin nas. Memaafkan kesalahan manusia adalah salah satu indikator ketakwaan seseorang, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran Surat Ali Imran Surat ketiga ayat 134. Sahabat DMTV yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu doalah yang baik-baik. Untuk siapa? Untuk kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk saudara kakak adik kita, untuk sanak famili kita, untuk kaum muslimin secara umum, agar kebaikan berada dalam lingkungan kita, sehingga lingkungan yang baik akan mengarahkan orang-orang yang ada di dalamnya untuk memberikan kebaikan, menghadirkan kebaikan dengan mempelopori jalan-jalan kebaikan, bersama-sama berjamaah fastabiqul khairat, berlomba-lomba menghadirkan kebaikan, diawali dengan doa-doa yang baik saja. Itu rupanya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terus berupaya menghadirkan doa sebagai ibadah, dan konten doa kita isinya adalah berdoa yang baik-baik saja. Alhamdulillah, TVDM, sahabat TVDM dimanapun berada, sudah kita sama-sama menyimak tausiah singkat dari narasumber kita. Saatnya kesempatan untuk sahabat DM bisa mengirimkan pertanyaannya di seputar tema ataupun di luar tema, namun tentunya setelah beberapa pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TVDM Streaming, TV Pendidikan dan Dakwah. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutaqin. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma sholli alaihim. Kembali di program Dialog DM Pagi bersama narasumber kita Bapak Ustadz Topan Muhammad Saleh. Sahabat DM dimanapun berada,
Alhamdulillah, kita salam-salam silaturahim terlebih dahulu yang sudah bisa bergabung, dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk sahabat DM mengirimkan pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu ataupun Neota dari kawasan Cilegon, alhamdulillah sedang menyimak juga. Dan selanjutnya dari Keke Dinarita, bismillah, alhamdulillah dari Jogja Pak Ustadz nih, alhamdulillah. Selanjutnya dari Ela Mas Puloh ya, dari Mas Pupah dari Kalimantan Selatan Pak Ustadz, jauh, sangat jauh sekali. Selanjutnya dari Siti Hindayati ya, alhamdulillah dari kawasan mana nih? Selanjutnya dari kasihan kita Bapak Haji Bambang Santosa dari kawasan Arsat ya, alhamdulillah sedang menyimak juga. Selanjutnya dari Lilis dari kawasan Kiara Condong, jangan lupa untuk bahagia, harus bahagia. Selanjutnya dari Imas Sumarsi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah menyimak. Selanjutnya dari Erlina Umbarawati, alhamdulillah hadir dari kawasan Citerep Cimahi Pak Ustadz. Selanjutnya dari Ai Fatimah, alhamdulillah menyimak dari kawasan Cibaduyut. Selanjutnya dari Siti Sarah, alhamdulillah dari kawasan Caringin. Selanjutnya dari Nunung Nurjana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Selanjutnya dari Elis Juwariah dari kawasan Tanjung Sari Ustaz. Selanjutnya dari Ade Halimah, alhamdulillah menyimak. Selanjutnya dari Fauzia Romlah, alhamdulillah. Dan juga Siti Nur Hasanah, alhamdulillah dari Bojong Tanjung Ustaz. Selanjutnya dari Saroja dari kawasan Sasak Batu, alhamdulillah hadir. Sasak Batu. Selanjutnya dari Elviana, hadir Pak Ustaz, terima kasih. Selanjutnya dari Mulyani, hadir dari kawasan Sukabumi. Selanjutnya dari Tri Rahayu, Pak Ustaz, alhamdulillah hadir. Ada juga dari Ciner dari kawasan Garut, Pak Ustaz, terima kasih. Dan juga Pak Sodir ngiring menyimak, Pak Ustaz. Baik, pemirsa TVDM dimanapun berada, marilah kita sama-sama untuk menyampaikan pertanyaannya, bisa melalui nomor telepon di 0821 204245. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Ustaz dari sahabat DM dari 08334 sekian berkaitan dengan doa Pak Ustaz. Saya sudah berumah tangga 5 tahun tapi belum dikaruniai anak Pak Ustaz. Apakah ada doa khusus Pak Ustaz? Ya, salah satu di antaranya tentu berdoa agar diberikan yang pertama pasangan yang solih atau solihah. Lalu yang kedua, berdoa agar diberikan anak keturunan yang solih dan solihah. Doanya bisa Anda lihat diantaranya dalam Quran surat Al-Furqan, surat ke-25 di ayat ke-74. Di sana ada doa terkait dengan pasangan hidup dan juga anak keturunan agar Allah anugerahkan kepada kita pasangan hidup, anak keturunan yang menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, dan tentunya bersama-sama dalam keluarga menghadirkan kebaikan, ketakwaan dengan yang pertama akhlakul karimah ada, sehingga ada sakinah, mawadah, warahmah, ada ketenangan, dipenuhi dengan cinta kasih dan kasih sayang yang berkelanjutan. Di surat Al-Furqan, sahabat TVDM yang sama-sama mengharapkan doa Allah Subhanahu wa taala, di ayat ke-74. Di ayat ke-74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam
bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalimat doanya itu dimulai dari Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang bisa dipanjatkan. Selain itu juga kita bisa berdoa dengan Rabbi habli minas solihin. Itu pendek ya. Rabbi habli minas solihin, terus diulang-ulang. Namun jangan lupa adab ketika berdoa. Memuji Allah. Kalau bisa baca Sayyidul Istighfar atau Ismul Azam atau Asmaul Husna. Atau kalau belum hafal ya hamdalah saja. Minta rizki misalkan, ya Allah ya Razak ya Rahman ya Rahim. Anda berdoa dengan kalimat doa-doa yang tadi disampaikan. Silakan Anda catat ya, Quran Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 74. Keturunan adalah rizki, maka minta kepada Allah yang maha pemberi rizki. Mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan yang solih-solihah. Amin. Baik Pak Ustadz, pertanyaan yang berikutnya dari sahabat DM. Ini tentang khitbah atau lamaran Pak Ustadz. Setelah khitbah atau melamar calon istri Pak Ustadz, apakah ada batasan waktu tertentu Pak Ustadz? Sekian bulan gitu, ada tidak Pak Ustadz? Ya, khitbah atau mengikat ya, mengikat dengan tujuan menuju jenjang berikutnya, jenjang pernikahan. Jadi proses awal itu ta'aruf, tentunya saling mengenal, dan ta'arufnya harus ta'aruf syariah. Artinya apa? Mengenal dengan tujuan untuk berbuat baik, yaitu membina rumah tangga dalam pernikahan. Caranya bagaimana ta'aruf ini? Yang pertama tentu harus ada targetnya, calonnya siapa yang akan dita'arufi. Lalu seorang ikhwan harus tahu siapa calonnya, seperti apa orangnya, bagaimana keturunannya, dan yang terakhir bagaimana kekuatan imannya atau ibadahnya. Sehingga ta'aruf yang benar datang kepada keluarganya. Datang kepada keluarganya, utarakan niat baiknya untuk mengenal putri dari orang tua yang ada di rumah tersebut. Sehingga melihat siapa calonnya. Lalu bisa jadi di sana ada dialog yang tidak berdua-duaan, tidak berkhalwat, tapi ditemani dengan walinya. Sehingga terarah, tujuannya jelas, dan menghindari fitnah. Lalu setelah cocok, kedua belah pihak menentukan tanggal atau bisa jadi khitbah saat itu. Dan setelah khitbah ditentukan, jangan terlalu lama karena sudah cocok kan, sudah cocok. Jadi jangan terlalu memikirkan harus ada resepsi yang mewah, menghadirkan banyak orang, hidangan yang wah, tidak. Yang jelas dalam jangka waktu khitbah ke pernikahan itu dipersiapkan siapa yang akan diundang, siapa orang-orang yang akan terlibat di dalamnya, walinya, lalu saksi-saksinya, tanggalnya, waktunya. Jadi jangan terlalu lama ya. Mudah-mudahan dengan disegerakan, kebaikan pun akan segera datang. Dan luar biasa, dalam pernikahan itu banyak ibadah yang amalnya dilipat gandakan. Sehingga ketika seseorang merindukan pahala yang luar biasa, ketika sudah ada jelas, sudah khitbah, maka segera lakukan pernikahan. Dan yang penting orang-orang sekitar tahu, ada iklan, ada resepsi di situ, ada walimah. Tujuannya apa? Untuk memberitahu, menginformasikan bahwa kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan tersebut ketika sudah menikah, maka jadi suami istri, dan halal yang tadinya haram, dan menghindari fitnah orang-orang sekitarnya ketika berdua-duaan karena statusnya sudah jelas, yaitu yang satu suami, yang satu istri, dan sudah disahkan dalam ikatan pernikahan. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz ini berkaitan dengan doa. Pertanyaannya, saya merasa dizolimi masalah bisnis, saya mendoakan jelek, apakah diperbolehkan Ustaz? Iya, tadi ya yang disampaikan dalam tausiah tadi, doakan yang baik-baik saja. Kenapa? Karena kalau berdoa yang buruk-buruk,
maka bisa jadi keburukan itu akan menjadikan penyesalan di kemudian hari. Bagaimana kalau pas berdoa, pas waktu diijabahnya doa? Kan Anda juga bisa jadi yang tadinya kesal, kekesalan itu ada tempo. 1 hari, 2 hari, 3 hari, semakin banyak hari-hari yang dilalui, kekesalan semakin memudar. Bahkan bisa jadi sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, hilanglah kekesalan itu, sudah normal lagi. Ternyata karena doa kita yang buruk, orang yang didoakan jadi berlaku lebih buruk lagi. Kan yang menyesal siapa? Satu, yang berdoa. Yang kedua siapa? Yang kasihan, keluarga dari orang tersebut. Lalu orang yang berlaku buruknya dan dampaknya kepada lingkungan yang akan menerima efek buruk dari kelakuan orang tersebut. Jadi dalam hadis tadi jelas, Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafikuna minallahi sa'ah yus'alu fiha ata'un fayastajib lakum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan. Tuh, harus digarisbawahi. Janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian, dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan engkau mendoakan kejelekan untuk harta kalian. Janganlah kalian berdoa seperti itu, karena boleh jadi bersesuaian dengan satu waktu dari Allah yang jika dia diminta sesuatu pada waktu tersebut, dia pasti mengabulkannya untuk kalian. Begitu. Jadi doakan yang baik-baik. Lalu bagaimana yang sudah terjadi? Jangan diulangi. Jangan diulangi. Dari sekarang doakan kebaikan kepada orang-orang yang berlaku baik kepada kita, dan doakan kebaikan untuk orang-orang yang masih berlaku buruk atau dolim, agar menghilangkan atau meninggalkan kedolimannya, keburukannya, berganti menjadi ahli kebaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, pertanyaan yang berikutnya Ustaz, ini tentang kesucian wanita Ustaz. Seorang wanita ragu-ragu apakah selesai dari haid atau belum. Ini apa yang harus diambil keputusannya Ustaz? Yang pertama, tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Jadi tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Maksudnya apa? Ragu-ragunya tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Sehingga tentunya yang tahu adalah yang biasa menjalani siklus dari haid tersebut. Siklusnya biasanya berapa lama? 1 minggu misalkan, atau beberapa hari saja kurang dari 1 minggu, atau bahkan ada yang lebih dari 1 minggu. Lihat siklus kebiasaan. Yang pertama itu. Yang pertama, tinggalkan yang ragu. Yang kedua, siklus kebiasaannya harus difahami. Yang tahu siapa yang menjalani tentunya. Para wanita ya, para akhwat nih, yang siklus bulanannya rutin terkait dengan haid tersebut. Yang ketiga, yang tahu dari sifat darah haid itu adalah yang haid sendiri. Sifat darahnya seperti apa darah haid? Tentu darah haid dengan darah biasa berbeda. Apakah bentuknya, kekentalannya, ataupun warnanya, itu yang tahu para wanita tentunya, yang lebih tahu. Jadi 3 hal itu yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan sudah, ada keyakinan, biasanya kalau sudah sekian hari sudah selesai. 1, berarti Anda sudah yakin tuh. Yakinkan kembali dengan cara yang kedua, apakah siklusnya sudah sesuai atau tidak. Yang ketiga, apakah sifat darahnya itu darah haid atau bukan. Kalau misalkan keluar dari kebiasaan, harinya sudah berlebih, atau sifat darahnya seperti darah biasa saja, bisa jadi itu darah istihadah, maka tentunya harus dikonsultasikan dengan ahli kesehatan ya, ke bidan misalkan, ke dokter ya, yang mempunyai kapabilitas terkait dengan kewanitaan tersebut, dengan siklus dan yang lainnya, dikonsultasikan sehingga ada keyakinan begitu. Tapi kalau sudah yakin ini bukan darah haid,
bisa jadi ini mah darah istihadah, maka lakukan kewajiban sebagaimana biasanya. Ketika haid tidak sholat, maka bebersih segera, mandi janabah, mandi junub, dan laksanakan sholat. Kalaupun di bulan Ramadan, laksanakan saum dan kewajiban yang lain. Begitu. Baik, terima kasih sahabat IM, kami undang kembali untuk menyampaikan pertanyaannya bisa melalui nomor telepon di 082120204245. Dan waktu masih ada kurang lebih 10 menit ke depan, insya Allah kita akan sampai pada pukul 06.45 menit. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan yang berikutnya, ini tentang proses kelahiran Pak Ustadz, mengatur ataupun membatasi kelahiran ataupun yang disebut KB Pak Ustadz, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, tentunya kita tidak boleh pesimis dengan rizki yang Allah berikan. Jadi ada hak-hak yang harus bernyawa yang terlahir dari rahim seorang ibu. Yang pertama, jangan khawatir dengan rizki. Kita pun tidak pernah khawatir dengan rizki. Coba kalau ada seorang bayi yang khawatir dengan rizkinya, mau borojol-borojol, gak akan lahir-lahir, dah khawatir mikirin bagaimana makan, bagaimana sekolah, bagaimana menjalani kehidupan. Ketakutan Ustaz, ya? Ya, ketakutan itu harus dihindari. Yang pertama itu. Yang kedua, fahami rizki itu Allah yang mengatur. Maka optimis, siapapun yang dilahirkan maka tentu membawa rizkinya masing-masing. Dan rizki seseorang itu akan diberikan oleh Allah sampai dengan waktunya. Jadi sampai seseorang itu meninggal, rizkinya pasti Allah berikan, Allah tunaikan. Sehingga kalau sudah faham seperti itu, maka insya Allah pembatasan terkait dengan kelahiran itu akan difahami sesuai dengan aturan. Jadi jangan khawatir terkait dengan rizki. Lalu yang kedua, pahami tidak semua orang itu bisa punya keturunan. Ada yang nunggu keturunan sekian lama. Anda misalkan yang diberikan mudah untuk mendapatkan keturunan sampai banyak, tunji misalkan Mas, 1 tahun hiji 12 tahun jadi 12 luar biasa, berarti rezekinya banyak kan. Tapi tetap dari balasan Ustaz. Iya gitu. Jadi syukuri apa yang Allah berikan, jalani, dan tentunya jangan sampai menghalangi hak hidup ya anak keturunan kita, kecuali memang kalau misalkan ada alasan medis. Kalau misalkan ini melahirkan akan membahayakan nyawa ibunya misalkan seperti itu, atas apa? Atas rekomendasi dari ahli medis. Tapi itu kan hal yang berbeda. Yang pertama tadi ya, nikmati aja, syukuri apa yang Allah berikan, itu adalah rizki yang terus Anda harus jalani dan Anda syukur atas semua itu. Sehingga mudah-mudahan tadi sesuai doa dalam Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat ke-74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu. Baik, terima kasih. Satu lagi pertanyaan dan sekaligus akan berakhirnya di acara pagi hari ini, Pak Ustadz, ini tentang berdoa, Pak Ustadz. Bagaimana supaya bisa berdoa dengan khusyuk, Pak Ustadz? Yang pertama, ketika kita berdoa, yakini doa itu adalah kebutuhan kita. Coba kalau kita butuh, pastikan akan menjalani mendapatkannya dengan sebaik mungkin. Kerja keras, tekad yang kuat, azam yang bulat, maka kita jadikan doa itu sebagai kebutuhan dalam keseharian kita. Satu itu. Yang kedua, doa adalah ibadah. Ketika kita berdoa adalah bentuk ibadah kita. Yang ketiga, kita sadari bahwa doa itu adalah sebuah pengakuan bahwasanya kita adalah seorang hamba dan Allah adalah pencipta kita. Maka sudah selayaknya yang diciptakan meminta kepada yang menciptakan. Kita butuh Allah,
kita sering membaca dalam Al-Quran, bahkan surat yang sungguh sangat populer, Allahus Samad. Dalam Quran surat Al-Ikhlas, Allah tempat kita bergantung. Jadi kita di balik usaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Jadi 3 hal itu yang harus kita hadirkan agar doa kita bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi datang dari dasar hati, karena kita butuh perlindungan, pertolongan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengabulkan doa kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika berdoa itu harus ada khauf dan roja. Harus ada rasa takut. Takut tidak dikabulkan, takut tidak diterima ibadah-ibadah kita. Maka rasa takut itu jangan sampai menenggelamkan. Harus diimbangi dengan roja. Apa itu roja? Harapan, optimisme, bersikap positif bahwasanya Allah Maha mengabulkan doa-doa dari hamba-hambanya. Begitu rupanya 4 hal yang harus dihadirkan agar doa kita menjadi doa yang baik dan khusyuk. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah disampaikan oleh narasumber kita, dan mengingat waktu tinggal beberapa saat lagi, maka tentunya sebelum kita undur diri, diberikan kesempatan pada narasumber kita untuk menyampaikan sebagai kesimpulan dan motivasi kita untuk selalu beribadah yang baik-baik saja. Dipersilakan Pak Ustadz. Sahabat TV DM yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa adalah sesuatu yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa bukan untuk kita saja, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka perhatikan konten doa kita. Mudah-mudahan kita berupaya untuk berdoa yang baik-baik saja, agar kebaikan itu datang kepada orang yang kita doakan dan berbalik kebaikan kepada kita semua. Dan sebaliknya, kita berlindung kepada Allah dari lisan yang berdoa keburukan, karena kita berharap segala bentuk keburukan menjauh dalam kehidupan kita. Dan kita berupaya untuk mengajak orang-orang di sekitar kita saling mendoakan dalam kebaikan. Apalagi mendoakan seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka para malaikat mengaminkan dan menjawab walaka bimithli, maka bagimu sebagaimana doa yang kau panjatkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli doa kebaikan, berdoa yang baik-baik saja. Itu yang bisa kita sampaikan, kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga menjadi pengingat untuk saya pribadi dan untuk Anda sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Topan Muhammad Saleh yang sudah menyampaikan tausiah singkatnya dan juga menjelaskan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat DM yang di pagi hari ini bisa bergabung, bisa silaturahim, bertanya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan bisa selalu mengikuti program TV DM. Baik, kita akan segera pamit undur diri dari ruang sahabat DM semuanya, tentunya mengingat waktu sudah pukul 06:44. Mas Broto pun harus pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.